miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Rifa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Korne. Serupa dengan Rifa, terdakwa Maya Kusmaya divonis pidana penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Edward Korne dijatuhkan pidana penjara 10 tahun. Ketiga terdakwa ini pemirsa juga dikenakan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menjadi uang pengganti. Meski putusan telah dibacakan, pihak penasihat hukum menegaskan masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Kalau enggak nonton di luar enggak. Pemirsa, anak bos minyak Riza Khalid yakni Kerry Adrianto Riza dan sejumlah mantan pejabat Pertamina juga menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kerry Adrianto Riza, pemilik PT Orbit Terminal Merak, dituntut 18 tahun penjara. Jaksa menilai kasus telah merugikan negara hampir 285 triliun rupiah. Terdakwa dipersilakan. Pemirsa, 5 terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah divonis 9 hingga 15 tahun penjara. Para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Dan untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis iNews Bagus Prasetya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi Bagus, bagaimana jalannya sidang hari ini? Apakah masih berlangsung? Baik Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Dapat kami informasikan terkait sidang hari ini di mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis sejumlah terdakwa termasuk anak dari Rizal Khalid yaitu Muhammad Kerry Adrianto, di mana Kerry divonis 15 tahun, di mana Kerry dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan Pertamina periode 2018 sampai 2023, di mana Muhammad Kerry Adrianto divonis 15 tahun penjara, di mana dijatuhi 15 tahun penjara ini didenda 1 miliar dan juga ada uang ganti pidana kurungan sebesar 2,9 triliun rupiah yang wajib dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan tetap. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, terdakwa akan dikenakan pidana tambahan selama 5 tahun penjara. Dan juga seluruh aset yang dimiliki terdakwa juga dirampas untuk negara. Vonis ini ringan dibanding dengan tuntutan jaksa yang sebanyak 18 tahun, di mana sementara itu sidang kali ini selain Kerry Adrianto juga ada Gading Ramadan selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal yang divonis 13 tahun. Majelis Hakim menilai para terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan merugikan keuangan negara dalam bentuk tata kelola mentah dan produk kilang. Namun menariknya tadi salah satu dari hakim mengatakan bahwa Kerry Adrianto tidak merugikan negara sehingga tidak. Hal ini juga dibacakan vonis untuk para 3 terdakwa. Selain Kerry, tadi juga ada 6 terdakwa di klaster 1 dan klaster 2, di mana Direktur Pertamina Niaga Rifan Siaan divonis 9 tahun, dan juga Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Niaga divonis selama 9 tahun dan ditambah dijatuhkan denda sebanyak 1 miliar. Sedangkan Edward dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan ditambah denda dijatuhkan sebesar 1 miliar. Namun tadi seusai sidang, pengacara dari Kerry Adrianto mengatakan bahwa keputusan ini bukan merugikan kliennya, di mana menurutnya hakim tadi sempat bilang tidak ada kerugian negara, namun nanti akan mengajukan banding atau kasasi. Kembali ke Anda Yasmin. Baik, terima kasih rekan Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi lain pemirsa, produsen jersey Timnas Indonesia Erspo kini harus berhadapan dengan hukum usai digugat penundaan kewajiban pembayaran utang senilai 5 miliar rupiah oleh pihak vendor. Sidang gugatan PKPU terhadap Erspo bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis sore. Pemirsa, gugatan diajukan oleh PT Grand Best Indonesia terkait tunggakan pembayaran produksi kepada dua vendor berbeda. Kuasa hukum penggugat menyebut total tagihan mencapai 5 miliar rupiah yang terdiri dari tunggakan kepada PT GBI sebesar 2,2 miliar serta PT Laki Tekstil Semarang sebesar 2,8 miliar rupiah. Pihak vendor mengaku menempuh jalur hukum karena merasa hanya diberikan janji manis tanpa adanya realisasi pelunasan. Sementara pihak Erspo belum memberikan keterangan dan masih mengkaji gugatan tersebut. Sebelumnya kami sudah melakukan banyak sekali pertemuan dengan Erspo untuk penyelesaian berapa banyak yang harus dibayar oleh Erspo terhadap dua klien kami, dan kenyataannya hanya janji dan sudah dibuat berita acaranya pun tetap tidak dilakukan. Akhirnya makanya kami memutuskan untuk mengajukan di PKPU supaya semuanya bisa dalam keadaan pasti secara hukum gitu. Pemirsa, Ibu Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati menangis di Komisi 3 DPR RI. Ia meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman meminta agar Ibu Fandi tak bersujud dan berjanji akan membantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Ini Bang Hotman juga bantu ya. Pemirsa, orang tua Fandi Ramadan ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR. Ya, kedatangan orang tua Fandi untuk meminta keadilan lantaran menilai anaknya tidak bersalah. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat. Jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu.
Sebelumnya Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga beramai-ramai menabuh beduk atau dikenal dengan tabe beduk, sebuah tradisi di Lebak, Banten. Ya, informasinya sesaat lagi, tetaplah di Ais Pagi. Ya, kembali di Ais Pagi, pemirsa. Saat Ramadan ada tradisi yang biasa dilakukan warga Lebak, Banten. Usai tarawih di masjid, warga beramai-ramai menabuh beduk atau dikenal dengan tabeh beduk. Seperti inilah tradisi tabeh beduk atau memukul beduk yang dilakukan warga Kampung Pojok, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Warga berkumpul dan sesekali memberikan semangat kepada penabuh beduk. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga saat bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa sukacita dan menjaga silaturahmi. Bukan hanya warga Kampung Pojok yang ikut dalam tradisi tabeh beduk ini. Banyak di antara warga yang datang dari luar kampung turut serta dalam kegiatan ini. Tabeh beduk dilakukan pada malam hari setelah sholat tarawih dan biasanya berakhir saat menjelang sahur. Tabeh beduk dilakukan oleh 4 orang dengan cara memukul beduk sehingga menghasilkan harmonisasi nada yang berbeda namun saling beriringan. Tradisi setiap Ramadan, jadi dari kampung ke kampung, kayak misalnya ada kampung dari kampung tetangga, dari Pojok, Curug Badak, terus ada Majalengka juga gitu. Jadi pada di sini setiap tahun. Jadi kita mungkin mengadakan tradisi seperti ini biar pemuda warga setempat biar ada kegiatan-kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan ini. Warga Desa Curug Badak bertekad akan menjaga tradisi ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan menjaga tradisi warisan leluhur. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pengrajin makanan ringan rengginang di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, pesanan rengginang meningkat hingga 200% dan bahkan diekspor ke Hong Kong dan Malaysia. Usaha rengginang ini ditekuni Bagus Dwi Purnomo, warga Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Usaha turun-temurun ini sudah berjalan masuk generasi ketiga dari kakeknya dulu. Usaha rengginang yang sudah 3 generasi semakin berkembang, bahkan bertambah ramai saat bulan suci Ramadan. Rengginang biasanya dijadikan suguhan pada hari raya untuk para tamu. Untuk membuat rengginang, Bagus dibantu 6 karyawan, terutama ibu-ibu rumah tangga warga sekitar rumahnya. Memasuki bulan suci Ramadan, pesanan rengginang meningkat hingga 100% dengan kapasitas mesin produksi 100 kg bahan baku dan 100 kg per harinya. Kini Bagus harus memasak hingga 2 kali lipatnya. Bulan Ramadan menuju bulan Lebaran, hari raya, alhamdulillah permintaannya meningkat. Biasanya 1 bulan sekali Hong Kong minta 1.500 piece dan alhamdulillah bulan ini 2 kali. Iya. Selain permintaan ekspor rengginang yang dijual dengan harga 13.000 per kemasannya, Bagus juga melayani permintaan dari luar kota. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita. Di bulan suci Jadwal Imsakia Jumat 27 Februari. kita berkumpul buka cerita. Selamat menunaikan ibadah. Debat tidak terima, korban menegur suara bising permainan drum pelaku. Penyidik Satreskrim Polres Jakarta Barat menetapkan ayah dan anak yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap tetangganya akibat tak terima diprotes bising suara permainan drum sebagai tersangka. Naiknya tahapan penyidikan ini hasil gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi, rekaman video amatir serta hasil visum. Bukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dikumpulkannya alat bukti yang cukup, dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 19 Februari untuk menentukan penetapan tersangka terhadap terduga tersangka inisial D dan inisial N. Pak, untuk kedua tersangka ini apakah sudah dilakukan penahanan atau belum, Pak? Untuk selanjutnya setelah dilakukan penetapan tersangka dan diajukan penetapan di pengadilan, terhadap tersangka dilakukan penahanan pada tanggal 24 Februari. Meski tidak menutup kemungkinan adanya restoratif justice dalam kasus ini, namun hingga kini belum ada keinginan perdamaian dari pihak korban. Sebelumnya pasangan suami istri dianiaya oleh tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan ini terjadi akibat teguran dari korban yang terganggu suara bising permainan drum pelaku. Bersama ayahnya, pelaku melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami istri Darwin dan Angel. Meski pelaku sudah mengakui kesalahannya dan meminta adanya jalan damai, namun permintaan damai pelaku ditolak korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pegawai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru kasus suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya, Budiman langsung ditangkap KPK di kantor pusat Bea Cukai. Budiman Bayu Prasojo ditangkap pada Kamis sore. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut. Budiman Bayu Prasojo ditetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan KPK sebelumnya atas penggeledahan sebuah rumah di Ciputat. Saat itu KPK menemukan koper berisi uang 5 miliar rupiah. Sebelumnya KPK mengungkapkan barang KW atau palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia karena kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK menyebut suap tersebut membuat pengecekan tak dilakukan sesuai aturan. Siapa ya? Tersangka dilakukan penahanan pada tanggal 24 Februari. Meski tidak menutup kemungkinan adanya restoratif justice dalam kasus ini, namun hingga kini belum ada keinginan perdamaian dari pihak korban. Sebelumnya pasangan suami istri dianiaya oleh tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan ini terjadi akibat teguran dari korban yang terganggu suara bising permainan drum pelaku. Bersama ayahnya, pelaku melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami istri Darwin dan Angel. Meski pelaku sudah mengakui kesalahannya dan meminta adanya jalan damai, namun permintaan damai pelaku ditolak korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, lapangan padel yang selama ini dianggap meresahkan warga Pulau Pas, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur akhirnya disegel.
Penyegelan dilakukan petugas suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan meski sempat diwarnai keributan warga yang pro dan kontra. Penyegelan lapangan padel dipimpin langsung Kasudin Citata Wibit Jalu Aji dengan mendatangi lapangan padel yang berada di RT 5 RW 3 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum disegel, pihak Sudin Citata terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lapangan padel dan disaksikan Ketua RT setempat. Usai berkoordinasi, petugas langsung memasang spanduk berisi pernyataan penyegelan terhadap lapangan padel itu. Jadi hari ini kita lakukan pasang papannya supaya teman-teman semua tahu bahwa ini bangunan kita akan segel. Tapi masih diberi kesempatan untuk segera, sehingga besok kita lakukan penyegelan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan. Sementara lapangan padel yang sudah berdiri dalam kawasan perumahan harus menghentikan operasi maksimum di jam 8 malam. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Pemprov Jakarta menerbitkan sejumlah kebijakan baru terkait pendirian lapangan padel untuk fasilitas olahraga yang saat ini digandrungi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemerintah berencana mengimpor 105.000 mobil pickup dari India yang untuk beroperasi Desa Merah Putih. PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut harga mobil India jauh lebih murah sehingga bisa menghemat anggaran negara. Pemerintah berencana mengimpor 105.000 unit mobil pick-up dari India. Mobil pick-up ini akan digunakan untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap alasan dibalik membeli mobil pick-up dari luar negeri ketimbang buatan lokal. Menurutnya, keputusan impor diambil setelah negosiasi dengan sejumlah produsen otomotif dalam negeri yang tidak mencapai kesepakatan. Harga yang diperoleh dari India lebih murah sehingga bisa menghemat anggaran negara. Kalau untuk kegiatan ini kan kami saya sudah sampaikan di awal bahwa kami tanggal 23 Desember kami sudah berkontrak semua. Tapi kalau apabila negara memerintahkan kami dan DPR memerintahkan kami untuk membatalkan kontrak ini, ya kami akan meminta arahan kepada pihak-pihak yang meminta kami untuk membatalkan kontrak ini untuk arahan dan bimbingan untuk bagaimana melakukan pengarahan selanjutnya sehingga bisa mengakomodir yang mereka inginkan. Karena saya tidak punya keinginan apapun selain mencari yang terbaik, seefisien mungkin, efektif mungkin, akuntabel untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan kepada. Sebanyak 1.200 unit mobil pick-up impor asal India telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Agrinas juga mengklaim kebijakan impor ini menghasilkan efisiensi anggaran hingga 46,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai potensial mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi lapangan kerja, dan perputaran uang di daerah. Adidaya Institute menyebut Kampung Nelayan, Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan 3 juta rumah sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. 43% responden ahli menilai program ini dapat meningkatkan produksi, distribusi, dan lapangan kerja. Program 3 juta rumah diproyeksi mendorong konstruksi, bahan bangunan, logistik, serta UMKM. Sementara Kampung Nelayan dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dipandang menguatkan produksi di desa. Peneliti mengingatkan penggabungan program ini dengan stabilisator sosial penting untuk menjaga keseimbangan dan mengoptimalkan manfaatnya. Konsep kita agak dalam ya di KDKMP. Adidaya kita sudah melakukan riset khusus sebetulnya tentang KDKMP. Poinnya itu adalah ini konsep yang belum pernah dilaksanakan oleh seluruh negara manapun di dunia karena keanggotaannya itu adalah seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut, gitu kan. Kemudian potensi daerahnya juga bisa dilaksanakan bisa dimasukkan ke dalam Torasia tersebut. Torasia itu menjadi hub.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Purnawirawan Lodewijk Frederick Paulus meninjau pembangunan 104 hunian tetap untuk korban banjir di Aceh Utara. Kunjungan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan lancar. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letjen TNI Purnawirawan Lodewijk Frederick Paulus meninjau progres pembangunan 106 unit bangunan yang terdiri dari 104 hunian tetap atau huntap, 1 masjid, dan 1 balai pertemuan yang akan diberikan kepada korban banjir di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berjalan dengan baik, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita bekerja untuk masyarakat Aceh Utara yang kena musibah. Ya. Kalau niat kita sama ke sana, saya yakin kita nggak ada pamit. Yang penting kita bekerja supaya masyarakat yang terkena musibah ini bisa kembali kepada kehidupan normal. Pengertian kehidupan normal tidak saja mereka diberikan hunian tetap, tetapi termasuk bagaimana kehidupan mereka sebagai nelayan dapat kembali normal. Wamenko Polkam mengajak seluruh jajaran yang terlibat untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas sebagai simbol komitmen negara menjaga stabilitas Aceh agar tetap aman, damai, dan sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ramai Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa siaran langsung di akun media sosial milik putranya. Bahkan tak jarang penonton memberi saweran. Negara Inggris katanya. Kepala gue pakai, ada topiknya tuh. Itu Bang Hasto itu streamer favoritku. Ini sawer. Ya, terkait saweran ini, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut saweran dari penonton bukan termasuk gratifikasi karena ditujukan kepada sang anak, bukan kepada Purbaya. Meski demikian, jika ada keraguan, Purbaya dapat berkonsultasi dengan tim KPK untuk memastikan apakah tindakannya termasuk dalam gratifikasi atau bukan. Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi. Karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya, dan pemberian itu juga tidak hanya berupa barang, bisa juga dalam berupa jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan teknologi juga seperti dalam tayangan tersebut ya, ada sawer ya atau penerimaan. Nah, dalam konteks ini bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya gitu ya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara. Ya, namun demikian jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK, karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis dan hasil analisisnya nanti akan menentukan apakah menjadi milik penerima atau menjadi milik. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya tangkap 3 tersangka pengedar narkoba rokok elektrik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
laluan arah di Jakarta menjadi tersangka. Meski negatif narkoba, polisi temukan senjata tajam, pistol mainan dan sejumlah plat nomor palsu di mobil tersebut. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya. Dan kita langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara, didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait kasus adik bunuh kakak kandung di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ibu korban menyebut insiden dilatar belakangi persoalan rumah tangga dan miskomunikasi. Sang ibu juga membantah penganiayaan dipicu cemburu karena pelaku diperlakukan berbeda dengan korban. Seorang remaja 16 tahun di Jakarta Utara menganiaya kakak kandungnya sendiri menggunakan palu hingga meninggal dunia. Nurul, ibu kandung korban, menyebut insiden tersebut dilatar belakangi persoalan rumah tangga dan miskomunikasi. Peristiwa tersebut berlangsung sangat cepat sehingga sang ibu tidak sempat melerai. Nurul membantah penganiayaan dipicu cemburu karena pelaku diperlakukan berbeda dengan korban. Ya awalnya itu anak itu kan bilang ke saya uminya gitu kan, Mbak, Umi nanti dibilangin Mas nanti jangan masuk ke kamar ya gitu. Soalnya kan gantian, nah aku di kamar dia di privasi Mi. Oh ya oke, nanti kalau nasihati nanti pas pulang pas buka aja ya, pas posisi perut kenyang seperti itu. Terus kebetulan pas ngobrol di di kursi ya, saya bilang ibaratnya pas belum buka ya, artinya dia lagi ngasih makan ngasih makan binatang peliharaannya gitu kan. Nah pokoknya jangan masuk ke kamar si adik ya, aku bilang gitu kan. Oh iya Mi gitu. Nah dia dengernya begitu, jadi istilahnya miskomunikasi, langsung emosional seperti itu. Polisi telah memeriksa 7 saksi dalam kasus ini. Proses hukum telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Pelaku yang masih di bawah umur didampingi unit PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Selena Yahya, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya di Jalan Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara telah dimakamkan. Sementara pelaku yang merupakan siswa SMP telah diamankan dan diperiksa intensif oleh polisi.
Korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya dengan menggunakan palu di Jalan Puskesmas Kelapa Gading, Jakarta Utara telah dimakamkan di tempat pemakaman umum wakaf khusus yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pemakaman dilakukan usai diautopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Keluarganya dan teman-temannya. Teman-temannya? Iya. Jam 8 habis dari RSUD atau kemari? Enggak, disolatin dulu di masjid. Di Masjid An-Nur, lantas langsung ke sini habis tarawih, persis lah. Sementara garis polisi masih memagari rumah Muhammad Ammar Rabbani Kamis pagi. Mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia ini tewas dianiaya adik kandungnya yang masih duduk di bangku SMP. Motif cemburu orang tua pilih kasih diduga melatar belakangi pembunuhan yang dilakukan adik terhadap kakaknya. Namun hal ini dibantah sang ibu yang menyebut pelaku memendam kesal pada ayah kandungnya yang pergi tanpa kabar sejak 7 bulan lalu. Emosi dengan kesal dengan ayahnya yang tidak berperilaku dengan baik, berselingkuh dan akhirnya nikah siri dan lebih memberatkan ke anak tiri, anak kandungnya sendiri 7 bulan ini diblokir aksesnya sama beliau. Bapaknya itu tidak diketemuinya, tidak dikunjunginya dan tidak dinafkahin dan juga tidak berhubungan ya. Artinya diblokir anak-anak, istri dan saudara dan semuanya diblokir sama beliau. Jadi anak ini kesal sekali sama ayahnya. Nah, bentuk kekesalan dengan ayahnya itu lebih suka emosional dengan kakaknya, dengan adiknya seperti itu, Mbak. Jadi kalau dikatakan di media atau apa pilih kasih, oh tidak, saya justru lebih fokus, lebih waktunya selalu ada itu sama si bungsu ini, Mbak. Karena apa? Karena anak ini yang namanya bungsu dan dia memang agak ringkih dan dia juga ada sakit asam lambung. Jadi waktu seluruh saya, jiwa raga saya perhatiannya ke bungsu ini. Sebelumnya pembunuhan yang terjadi pada Selasa sore membuat sang ibu histeris. Saat ini pelaku pembunuhan diamankan di Mapolres Jakarta Utara. Pelaku yang masih di bawah umur diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara. 3 DPR RI. Ia meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ya, pemirsa, Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman meminta agar Ibu Fandi tak bersujud dan berjanji akan membantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Iya, pas-pas ya. Ini Bang Hotman juga bantu ya. Ya, pemirsa, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sidragan yang dituntut pidana mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR. Ya, kedatangan orang tua Fandi untuk meminta keadilan lantaran menilai anaknya tak bersalah. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sidragan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat.
jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Sebelumnya Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke